البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, Al-Hadisus Samin wa Sab'un ba'da khamsimi'ah 578. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yahtatiba ahadukum huzmatan an dhahrih. Demi Allah, seandainya salah seorang dari kalian itu mencari seikat kayu bakar di atas tulang belakang dia, cari kemudian kumpul-kumpul lalu dipikul, khairun min an yas'ala ahada, itu lebih baik daripada dia meminta kepada orang lain, fayu'tiyahu aw yamna'ah, lalu orang itu memberi dia atau tidak memberi dia. Muttafaqun alaih. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdurrahim Al-Iraqi, yaitu gurunya Al-Hafidh Ibnu Hajar, dalam Tarhut Tasrif, beliau mengatakan di antara faedah-faedah dari hadis ini adalah apa itu? Al-halif li taqwiyatil kalam, boleh bersumpah untuk menguatkan pembicaraan. Nabi jujur, wajib dibenarkan. Di sini Nabi tetap bersumpah. Pakai apa? Lam di situ, lamul apa itu? Waqi ahli jawabil qasam. Jadi Rasul sampai bersumpah demi Allah demikian. Berarti apa? Memang ini perkara sangat besar sampai Nabi bersumpah. Yahtatiba ahadukum. Yahtatib yaitu apa? Mencari. Tayyib. Wazan ifta'ala maknanya adalah istaf'ala, yaitu mencari hatab, mencari kayu bakar. Salah seorang dari kalian mencari kayu bakar, husmah yaitu seikat, enggak banyak-banyak, seikat, ala dhahrih, lalu dia memikulnya di atas tulang belakang dia. Intinya walaupun harus susah payah macam itu, bukan dinaikkan di atas pedati atau di atas kendaraan. Kalaupun harus susah payah, tetap ini khair, lebih baik min an yas'ala ahada, daripada dia meminta-minta pada orang lain. Kata Al-Iraqi, Al-Hafidh Abdurrahim Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala, Zainuddin Al-Iraqi, sebagian orang mengatakan ini menunjukkan bahwasanya meminta-minta itu tidak buruk, cuma apa? Tidak meminta itu lebih baik. Beliau mengatakan tapi ini fihi nadhar, harus diperiksa lagi. Kenapa? Karena selama, kata beliau, selama dia masih mampu mencari kayu bakar, berarti tidak ada darurah untuk meminta. Sementara kita tahu madhab Syafi'iyah, walaupun sekarang orang tidak ikut Syafi'iyah tapi mengaku Syafi'iyah, bahwasanya meminta-minta itu haram kecuali kalau darurah, dan itu yang betul. Bahkan dinukilkan ijma' oleh Ibnul Qattan Al-Fasi. Tidak boleh minta-minta kecuali kalau darurah. Kata Al-Iraqi, selama dia masih mampu mencari kayu bakar, maka apa? Ini bukan darurah untuk dia meminta-minta. Kemudian kata beliau, istilah khair di sini maksudnya sama dengan firman Allah Ta'ala, ashabul jannati yauma idin khairum, yaitu penduduk surga pada hari itu lebih baik, khairun maqama, yaitu lebih baik posisinya. Bukan berarti neraka itu baik tapi surga lebih baik, bukan. Tapi maksudnya adalah yang ini baik, yang itu buruk. Kata beliau, hadis ini sama dengan ayat tadi. Berarti apa? Bekerja itu baik dan meminta-minta itu buruk. Dan ini banyak dalil dalam Al-Quran pola macam ini. Baik. Allahu khairun amma yusyrikun. Allah yang lebih baik ataukah yang mereka persekutukan? Jelas apa? Allah yang baik dan maha baik. Sementara berhala-berhala tadi nggak ada kebaikannya. Baik. Berarti khair di sini bukan maksudnya sama-sama baik, cuma yang tidak minta-minta itu lebih baik, bukan itu. Tapi yang ini baik, yang itu buruk. Kemudian kata Al-Iraqi juga dalam Tarhut Tasrif, ini menunjukkan keutamaan bekerja. Karena apa? Di sini Rasulullah telah menyebutkan khair, berarti bekerja itu baik. Untuk apa? Kata beliau, untuk menjaga kehormatan, agar tidak terhinakan karena meminta-minta, terpaksa bergantung pada orang lain.
Walaupun apa? Walaupun di pandangan mata manusia pekerjaan tersebut pekerjaan yang rendahan, sekedar jual kayu bakar. Atau mungkin sebagian orang melihat apa itu sekedar apa itu mungkin jual pegaga atau jual ulam-ulam atau mungkin sekedar apa itu para sakot jual besi buruk, plastik buruk. Ini masih lebih baik. Dan itu halal. Bahkan apa? Kita berhutang budi pada mereka membuat bumi itu tetap tidak kotor banyak-banyak. Bayangkan kalau sampah sejak dulu dibiarkan. Niscaya apa? Bumi akan jadi busuk, kita sendiri udara tercemar, kita jadi sakit-sakitan. Kita hutang budi kepada orang-orang yang membantu membersihkan itu. Dan berapa banyak orang kaya dengan sebab jualan barang-barang buruk macam itu, seperti tetangga Ana di Indonesia itu. Dia sekedar mengumpulkan itu, ternyata apa? Jadi orang kaya dia. Karena ternyata barang-barang itu masih diperlukan oleh syarikat-syarikat besar. Karena untuk cari barang yang masih biji-bijian, yang masih apa itu, masih mentah, itu makin susah, makin mahal. Tapi mengumpulkan yang sisa-sisa tadi ternyata itu lebih murah caranya. Dan orang pun sudah tidak perlu, sekedar dibuang di tempat sampah. Ternyata rezeki masih ada di situ daripada meminta-minta. Dan beliau mendatangkan faidah banyak sekali terkait dengan masalah hadis ini. Sebagian orang ada yang mengatakan ini dalil ketika Rasulullah mengatakan mencari kayu bakar itu khair, berarti ini adalah apa itu khairul kasab, pekerjaan terbaik. Tapi kata beliau itu bukan dalil. Karena di sini Rasulullah sedang membandingkan dengan meminta-minta, bukan membandingkan dengan pekerjaan yang lain. Cuma apa? Memang yang namanya mencari kayu bakar dan menjual ini termasuk apa? Pekerjaan yang bagus. Karena Rasulullah mentansis itu khair. Cuma untuk dikatakan yang terbaik, memang ini tidak ada dalil di sini. Ulama sejak dulu khilaf mana pekerjaan yang terbaik. Yang antara apa? Antara beberapa perkara. Tak boleh. Yang pertama adalah jihad fisabilillah dan mendapatkan ghanimah. Yang kedua adalah tijarah, perniagaan. Yang ketiga adalah hirasah, yaitu pakai sak, yaitu apa itu namanya? Cocok tanam. Kemudian yang keempat adalah riayatul an'am. Apa itu namanya? Beternak. Khilaf di antara ulama, ada yang merajihkan yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat. Rata-rata mereka khilafnya di antara empat ini karena masing-masing banyak dalilnya. Masing-masing dalilnya banyak dan bagus-bagus. Tetapi yang dirajihkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari adalah pekerjaan yang Allah pilihkan untuk nabinya, yaitu jihad fisabilillah, mendapatkan ghanimah. Buktinya Allah memilihkan itu untuk nabinya. Dan para ulama mentansis jihad zaman sekarang adalah apa? Belajar, menyebarkan ilmu dan mendakwahkannya. Dan termasuk yang terbaik dari empat itu, maksudnya dari segalanya, masih termasuk dalam rangkaian yang terbaik adalah perniagaan. Dan jihad itu juga apa? Bagian dari perniagaan. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari kaum mukminin jiwa-jiwa mereka dan harta mereka dengan balasan mereka mendapatkan surga. Wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Di antara manusia ada orang yang menjual dirinya untuk mencari ridha Allah, dan Allah sangat belas kasihan pada para hamba. Jadi hakikatnya kita sedang berniaga dengan Allah. Orang-orang yang berjihad itu berniaga dengan Allah. Berarti intinya apa? Memang perniagaan itu termasuk pekerjaan terbaik. Makanya Imam Asy-Syanqiti rahimahullah di dalam tafsir beliau Adwaul Bayan, setiap kali Allah Ta'ala menyebutkan wabtaghu min fadlih atau min fadlillah atau yang seperti itu yabtaghuna min fadlillah, itu rata-rata kembalinya adalah kepada perniagaan. Atau beliau mendatangkan dalil banyak sekali. Ayat ini ditafsir dengan ayat yang itu, rata-rata kembalinya kepada perniagaan. Makanya sebagian ulama menhasankan hadis, dan mungkin dihasankan bahwasanya apa? Keberkahan terbesar itu ada pada perniagaan. Sementara untuk masalah cocok tanam, hadisnya sahih, Rasulullah menyebutkan barang siapa barang-barang ini, yaitu sekop, cangkul dan sebagainya ada di rumahnya, dia akan terkena kehinaan. Walaupun pahala besar, dalilnya banyak, pahala besar, tapi kehinaan di masyarakat rata-rata memang petani itu selalu apa? Direndahkan. Biasanya yang berjaya dan apa itu kaya siapa? Orang tengahnya, peniaganya.
Nah, rata-rata itu. Petani biasanya ya cuma harganya murah-murah aja. Tapi kata Syekh Albani, bukan berarti mereka betul-betul hina, cuma rata-rata di masyarakat memang jadinya macam itu. Yang juara memang, yang hebat memang para niagawannya. Bukan berarti dia bersalah niagawannya, tapi memang rata-rata rezeki itu keberkahannya lebih banyak di situ, pada perniagaan. Baik, makanya Rasulullah SAW dalam hadis Urwah Al-Bariki mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha, terkait dengan Urwah yang memang dia berniaga. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi harinya. Rata-rata memang terkait dengan perniagaan. Baik, di sini Rasulullah SAW memberikan contohnya bukan masalah cocok tanam, tapi apa? Perniagaan. Memang ini betul-betul dalilnya banyak masalah perniagaan. Tidak ada yang mampu mengalahkan dari dalil-dalil dan hujah yang disebutkan para ulama kecuali apa? Yang Allah pilihkan untuk Nabi, yaitu apa? Jihad fisabilillah. Dan itu pun ternyata sebenarnya adalah perniagaan juga. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.